Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Ananda Arahab, SH CPM, selaku mediator yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Dan saya berterima kasih kepada kedua belah pihak yang telah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi kita pada hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf juga karena keterlambatan saya yang sudah membuat kedua belah pihak menunggu kedatangan saya dalam proses mediasi kita pada hari ini. Dikarenakan ada pekerjaan yang belum selesai dan harus didahulukan dikarenakan waktu yang telah padat. Oke, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak yang telah hadir dalam proses mediasi kita pada hari ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu kepada pihak pertama. Apakah pihak pertama sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Apakah pihak kedua sehat pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga Bapak dan Ibu semua dalam kondisi sehat dalam pelaksanaan proses mediasi ini dengan baik. Sebelum melanjutkan proses mediasi, alangkah baiknya kita berkenalan kedua belah pihak, memperkenalkan diri masing-masing, dikarenakan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka untuk melanjutkan mediasi ini, saya ingin mengasih kesempatan kepada pihak pertama untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jagat. Saya merupakan seorang wirausaha. Oke, terima kasih Pak Jagat telah mau memperkenalkan dirinya. Dan selanjutnya kepada pihak kedua, kepada Ibu dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mediator. Saya Livia Atika. Saya di sini juga sebagai seorang wirausaha. Oke, terima kasih kepada Pak Jagat dan Kak Livia. Saya sangat menghargai etikat baik Pak Jagat dan Bu Livia atas datang untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur mediasi, mengedepankan musyawarah, kekeluargaan dan win-win solution. Nah, tugas saya di sini adalah sebagai fasilitator, sebagaimana proses saya sebagai orang yang paling netral dan adil dan membantu Bapak dan Ibu untuk menemukan kesepakatan yang terbaik tanpa memihak kepada salah satu pihak manapun. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih atas perkenalan diri masing-masing kepada kedua belah pihak. Sebelum kita melanjutkan mediasi ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang apa itu mediasi, maksud dan tujuan. Apakah diperkenankan untuk Bapak pihak pertama dan pihak kedua untuk saya menjelaskan apa itu mediasi ini? Oke. Tolong didengarkan. Yang pertama, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, saya sendiri, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Selanjutnya yang kedua, maksud dari mediasi ini dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi ialah setiap perkara sebelum memasuki pengadilan wajib melakukan mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan perma ini. Yang ketiga, tujuan dari mediasi ini sendiri ialah mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tentunya dibantu oleh seorang mediator, saya sendiri. Oke, selanjutnya mediator adalah non-hakim atau pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun prinsip-prinsip mediasi tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Saya di sini tidak akan memihak ke pihak pertama kepada Pak Jagat dan pihak kedua kepada Bu Livia. Nah, dan saya tidak berhak memutus karena keputusan diambil oleh para pihak. Nah, karena pihak ini melakukan kesepakatan atas perundingan di dalam mediasi ini. Nah, yang ketiga,
kerahasiaan, bahwa seluruh proses mediasi ini itu adalah sebuah kerahasiaan yang dimana di dalam proses ini kita tidak boleh melakukan pempublisan hasil dari mediasi ini. Baik. Yang keempat adalah kaukus. Jika diperlukan, bahwa mediator dapat melakukan pertemuan secara terpisah jika ada permasalahan yang mengharuskan. Yang kelima dan yang terakhir, untuk kelancaran proses mediasi, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama, kerahasiaan. Nah, kita harus menjaga kerahasiaan ini, yang sebagaimana segala informasi dan pembicaraan selama mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan di luar forum kita. Forum mediasi ini tanpa persetujuan antara kedua belah pihak. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Yang kedua, kesempatan berbicara. Nah, setiap pihak diberikan kesempatan yang adil untuk berbicara tanpa dipotong-potong. Paham? Kedua belah pihak. Yang ketiga, kesopanan. Gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, saling menghormati dan menghindari kata-kata yang dapat menyinggung pada kedua pihak. Oke. Yang keempat, netralisasi mediator. Mediator tidak memihak kepada salah satu pihak. Selanjutnya, kelima, kesukarelawan. Keputusan apapun yang dia ambil dalam mediasi harus berdasarkan persetujuan sukarela karena kedua belah pihak tanpa tekanan dari pihak manapun. Keenam, mengutamakan penyelesaian damai. Fokus utama kita adalah mencari solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Yang ketujuh, tidak membawa senjata tajam ke dalam ruangan mediasi karena itu akan dapat membahayakan kedua belah pihak. Dan terakhir dan juga menggunakan handphone yang dapat mengganggu kegiatan mediasi ini. Paham? Paham. Kedua belah pihak? Paham, Pak. Oke. Saya harap semua pihak dapat menghormati dan mematuhi tata tertib ini. Nah, baik, mohon kepada masing-masing pihak untuk menyatakan kesepakatan atas tata tertib yang disampaikan ini. Apakah Pak Jagat dan Bu Livia setuju akan kesepakatan ini? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Apakah ada mau tambahan lagi untuk tata tertib kita pada kali ini? Baik, terima kasih. Dengan persetujuan ini, maka kita siap memasuki proses mediasi. Saya harapkan ini berlangsung dengan terbuka, penuh kejujuran dan mengedepankan penyelesaian terbaik untuk semua pihak. Oke, apakah kedua belah pihak siap untuk memulai ini? Siap. Baik, terima kasih kepada dua belah pihak dari Pak Jagat dan Bu Livia. Baik, kepada Pak Jagat, silakan menyampaikan pokok permasalahan yang ingin diselesaikan pada mediasi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Mediator. Jadi seperti ini. Saya kan sudah mengirim barang sesuai pesanan dari Bu Livia dengan total nilai 150 juta. Nah, terus Bu Livia ini baru membayar setengahnya, yaitu 75 juta, Pak. Jadi sisanya lagi 75 juta itu belum dilunasi sampai sekarang. Saya sudah berusaha untuk menagih, tetapi dari pihak Bu Livia belum ada penyelesaian. Oke, terima kasih Pak Jagat atas penjelasannya. Sekarang dari Bu Livia, bagaimana tanggapan Bu Livia dengan tanggapan Pak Jagat ini? Baik Pak, terima kasih. Benar, memang saya baru membayar separuhnya, tapi setelah barang yang saya terima tersebut ternyata ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar saya. Ada ukuran yang tidak pas, bahan yang menurut saya kurang sesuai dengan contoh awalnya. Karena itu saya menunda pembayaran sambil menunggu klarifikasi dari pihak Pak Jagat. Seperti itu Pak. Oh, begitu ya Bu Livia. Baik, saya memahami dari tanggapan kedua belah pihak. Jadi di sini ada dua masalah. Yang pertama soal pembayaran dan yang kedua soal kualitas barang. Apakah benar begitu dari pihak Pak Jagat dan pihak Bu Livia? Benar, Pak. Benar Pak. Oke. Bagaimana kalau kita bahas satu persatu? Dari Bu Livia, apakah tetap bersedia membayar sisa tagihan jika ada tagihan dan solusi untuk masalah kualitas ini? Saya bersedia Pak, tapi saya berharap ada keringanan lah untuk saya, karena kan ini ada ketidaksesuaian dari Pak Jagatnya juga. Seperti itu. Baik Bu Livia.
Untuk Pak Jagat, bagaimana soal permintaan dari Bu Livia ini? Ya, saya bisa saja memberikan keringanannya, Pak. Tapi barang itu kan sudah sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita sepakati di awal. Saya masih bersedia memberi potongan asalkan pembayaran itu disegerakan, Pak. Oke, memberi potongan ya. Jadi dari Pak Jagat, berapa nilai potongan yang akan Bapak berikan kepada Bu Livia ini jika terjadi potongan harga tersebut? Saya bisa memberikan potongan itu seharga 10 juta saja. Nah, jadi sisa pembayarannya itu bisa dibilang tinggal 65 juta, Pak. Bagaimana dari Bu Livia atas tawaran tersebut? Saya setuju Pak, sisa 65 jutanya nanti saya akan bayar kepada Pak Jagat. Oke, terima kasih. Kedua belah pihak sudah setuju atas permasalahan ini dengan cara pemotongan harga yang dimana 10 juta itu akan dipotong dari pihak Pak Jagat tersendiri. Untuk teknis pembayaran selanjutnya, apakah bisa diselesaikan sekaligus oleh Bu Livia? Mengingat kondisi keuangan saya Pak, saya mohon agar dibayar dalam 3 kali cicilan bulanan Pak. Begitu ya Bu Livia. Dari pihak Pak Jagat bagaimana? Ya, kalau ada kejelasan, saya bersedia, Pak. Baik, dicatat. Jadi kesepakatan kita ini, sisa pembayaran itu menjadi 65 juta. Benar Pak Jagat? Benar. Oke, dibayar dalam 3 tahap bulanan. Benar itu Bu Livia? Benar. Oke, pihak kedua berjanji tidak akan menunda tanpa alasan yang jelas. Kedua pihak sepakat memperjelas spesifikasi untuk transaksi di masa depan. Apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan ini? Setuju Pak. Baik, terima kasih. Dengan demikian mediasi ini dinyatakan berhasil dan kita akan buatkan berita acara untuk ditandatangani bersama. Oke, terima kasih kepada Pak Jagat dan Bu Livia. Sebagai tanda sah mediasi ini, saya meminta Pak Jagat dan Bu Livia bersalaman sebagai tanda berhasilnya mediasi pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Pak Jagat dan Bu Livia. Saya akan menutup mediasi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Jagat dan Bu Livia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.